7 setan borosan yang harus Anda pahami di dalam perusahaan Anda itu apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muraba Coach. Di dalam video kali ini saya akan bahas apa itu 7 setan borosan. Pemborosan adalah kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah bagi produk atau layanan. Pemborosan dapat terjadi di semua tahap proses produksi, baik dari desain produk hingga sampai pengiriman produk ke pelanggan. Pemborosan dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan, baik dari segi biaya, waktu, maupun kualitas produk. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk dapat mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan. Pada video kali ini, saya akan bahas 7 setan pemborosan secara detail, yaitu yang pertama ada transportasi, yang kedua ada proses, yang ketiga ada persediaan yang berlebih atau kurang, terus yang keempat itu ada gerakan yang terlalu banyak, terus yang kelima itu ada menunggu, yang keenam itu ada produksi yang berlebihan, dan yang terakhir ada kualitas produk yang buruk. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu terkait 7 setan borosan. Yang pertama, tadi sudah saya sebutkan adalah transportasi yang terlalu jauh. Borosan transportasi terjadi ketika produk atau bahan baku yang diangkut dari satu tempat ke tempat lain secara berlebih atau tidak perlu. Misal, produk yang diangkut ke lokasi yang jauh dari pelanggan atau bahan baku yang diangkut ke lokasi yang tidak digunakan. Pemborosan transportasi dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan, baik dari segi biaya, waktu, maupun kualitas produk. Terus yang kedua, proses yang tidak efektif dan efisien. Pemborosan proses terjadi ketika produk atau bahan baku diproses secara berlebihan atau tidak perlu. Misalnya, produk yang diproses dengan mesin yang tidak efektif dan efisien, bahan baku yang diproses dengan cara yang tidak perlu. Pemborosan proses dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan, baik dari segi biaya, waktu, maupun kualitas produk. Persediaan yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Pemborosan persediaan terjadi ketika produk atau bahan baku disimpan dalam jumlah berlebih atau tidak perlu. Misal, produk yang disimpan di gudang terlalu lama atau bahan baku yang disimpan di gudang terlalu banyak. Pemborosan persediaan dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan baik dari segi biaya, waktu, maupun kualitas produk. Selanjutnya, ada gerakan yang terlalu banyak atau tidak perlu. Pemborosan gerakan terjadi ketika karyawan melakukan gerakan yang tidak perlu dalam proses produksi. Misalnya, karyawan yang berjalan terlalu jauh dalam mengambil bahan baku, atau karyawan yang berdiri terlalu lama untuk menunggu proses produksi itu selesai. Pemborosan dapat menyebabkan kelelahan bagi karyawan dan dapat menurunkan produktivitas. Kemudian, menunggu. Pemborosan menunggu terjadi ketika karyawan menunggu bahan baku, peralatan, atau informasi yang tidak tersedia. Misalnya, karyawan yang menunggu bahan baku datang dari pemasok, atau karyawan yang menunggu peralatan itu untuk diperbaiki. Pemborosan menunggu dapat menyebabkan kebosanan karyawan dan dapat menurunkan produktivitas. Selanjutnya, ada produksi yang berlebihan. Pemborosan produksi yang berlebihan terjadi ketika produk yang diproduksi terlalu banyak daripada yang dibutuhkan. Misal, produk yang diproduksi untuk stok atau produk yang diproduksi untuk memenuhi permintaan yang itu tidak pasti. Pemborosan produksi yang berlebihan dapat menyebabkan bagi perusahaan, baik dari segi biaya, waktu, maupun kualitas produk. Yang terakhir, dalam 7 setan borosan itu ada kualitas produk yang buruk. Pemborosan kualitas yang buruk terjadi ketika produk tidak memenuhi standar kualitas produk yang diinginkan. Misalnya produk yang cacat atau produksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pelanggan. Pemborosan kualitas yang buruk dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan baik dari segi biaya, waktu, maupun reputasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait cara mengurangi 7 setan borosan. Ada beberapa cara yang dapat Anda gunakan untuk mengurangi pemborosan. Yang pertama adalah identifikasi di mana saja sumber pemborosan itu. Pertama-tama, perusahaan perlu mengidentifikasi sumber pemborosan yang terjadi di perusahaan. Sumber pemborosan dapat diidentifikasi dengan melakukan pengamatan langsung di tempat kerja atau dengan menggunakan metode analisis tertentu. Selanjutnya, Anda bisa menganalisis penyebab pemborosan. Setelah sumber pemborosan itu teridentifikasi dan ditemukan,
perusahaan perlu menganalisis penyebab pemborosan tersebut. Analisis penyebab pemborosan dapat dilakukan dengan cara menggunakan metode brainstorming atau dengan metode lain yang lebih sesuai. Selanjutnya adalah kembangkan solusi untuk mengurangi pemborosan. Setelah penyebab pemborosan diketahui, perusahaan dapat mengembangkan solusi untuk mengurangi pemborosan tersebut. Solusi yang dikembangkan harus efektif dan efisien, sehingga harus dapat diterapkan di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah implementasikan solusi yang sudah Anda temukan tadi. Perusahaan perlu menerapkan solusi yang telah dikembangkan untuk mengurangi pemborosan. Implementasi solusi dapat dilakukan dengan secara konsisten dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah monitoring hasil. Perusahaan perlu memantau hasil dari penerapan solusi untuk mengurangi pemborosan. Jika hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka perusahaan perlu melakukan perbaikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi kesimpulan. Pemborosan adalah kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah bagi produk atau layanan. Pemborosan dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan, baik dari segi biaya, waktu, maupun kualitas produk. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk dapat mengidentifikasi dan mengurangi perusahaan. Oke, itu video yang bisa saya share ke Anda semua. Saya Aziz Kuncoro dari Murah Bakut. Saatnya nambah cabang dan berkembang.